Halo guys, welcome back to my channel. Pada kali ini saya akan berbagi cerita tentang goa raksasa yang berada di desa adat Sanggulan. Sebelum lanjut menonton, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya gratis. Terima kasih, enjoy. Di desa adat Sanggulan, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, terdapat satu goa yang dipercaya pernah dihuni raksasa. Kisah itu sampai kini masih dipercaya. Hal itu ditandai dengan kebiasaan warga adat setempat yang pantang memakan olahan buah timbul atau tiwul. Selain itu, goa raksasa itu juga masih ada. Meski dalam beberapa tahun terakhir, mulut goa itu menyempit akibat tertimbun tanah di sekelilingnya yang longsor. Sampai sekarang kami yang asli Sanggulan tidak pernah makan timbul atau tiwul, tutur pamangku pura paneduhan, jero mangkui made jata. Menurutnya, kepercayaan mengenai pantangan memakan buah timbul itu berkembang secara turun-temurun. Meski tidak ada catatan tertulis baik lontar atau prasasti, sudah turun-temurun, tidak ada prasasti atau catatan tertulis, katanya. Ia menyebutkan, kepercayaan itu lekat dengan kisah raksasa penghuni goa besar yang memiliki lebar sekitar belasan meter dan tinggi 10 meter tersebut. Dan kisah itu tanpa keterangan waktu. Yang diketahui, kisah raksasa itu ada di masa kerajaan Tabanan, sebutnya. Secara ringkas ia menuturkan, di masa itu raksasa tersebut sempat membuat resah masyarakat. Sebabnya, setiap puri Tabanan melaksanakan upacara dengan mempersembahkan tari renjang dewa, salah seorang penarinya pasti hilang. Biasanya penari yang ada di barisan terakhir. Keesokan harinya akan ada orang tua yang melaporkan kehilangan anak perempuan mereka setelah menari di upacara itu, jelas jero mangku jata. Singkat cerita, upacara serupa kembali digelar pada kesempatan berikutnya. Kali ini, sebagai antisipasi, penari renjang di barisan terakhir diberikan beras yang belum sempurna ditumbuk. Beras itu ditaruh di pinggang dan bokoran atau wadah yang biasa dipakai untuk menaruh bunga oleh penari renjang, ujarnya. Hilangnya penari renjang dewa pada barisan terakhir terulang lagi. Raja Tabanan kala itu kemudian memerintahkan patih dan pasukannya untuk menelusuri hilangnya penari pada barisan terakhir dengan melihat ceceran beras tersebut. Ceceran beras terakhir akhirnya ditemukan di goa itu. Di saat yang sama, patih yang diutus raja mendapati tulang belulang di sekitar goa tersebut. Begitu juga dengan raksasa yang ternyata menculik penari barisan terakhir. Cuma raksasa itu terlalu sakti, tidak kalah oleh senjata. Patih yang diutus raja tidak sanggup melawannya. Sehingga patih itu kemudian kembali ke puri dan menyampaikan keadaan itu, kata jero mangku jata. Sekembalinya di puri, raja dan patih menyusun siasat untuk mengalahkan raksasa itu. Siasatnya, masyarakat diminta untuk memotong dan mengeringkan ilalang. Ilalang kering itu kemudian ditaruh di depan mulut goa. Setelah banyak, ilalang kering itu kemudian dibakar. Asapnya masuk ke dalam goa dan membuat raksasa itu kepanasan, sambungnya. Di saat itulah, patih utusan Raja Tabanan menyerang kembali hingga raksasa itu mengakui kesalahannya yang telah berulang kali menculik penari renjang dewa pada barisan terakhir. Karena mengaku salah, raksasa itu menyampaikan kelemahannya. Kalau ingin memusnahkannya harus menggunakan kayu timbul. Kayu itu yang dipakai untuk memukul badannya, ujar jero mangku jata. Pada saat yang sama, raksasa itu kalah dan sebelum mati ia sempat memberikan peringatan untuk tidak makan sayur berbahan buah timbul. Jadi keberadaan goa itu erat kaitannya dengan kebiasaan yang dipercayai warga adat Sanggulan. Sampai sekarang masih seperti itu. Kalau dilanggar biasanya sakit dan harus meminta ampun kepada leluhur di Rongtelu, salah satu bangunan di pura keluarga. Sebutnya, Mangku Jata sendiri mengaku tidak pernah masuk ke dalam goa tersebut. Namun beberapa orang ada saja yang masuk ke dalam goa itu. Dari cerita orang-orang yang masuk ke dalam goa itu, ia mendapatkan informasi bahwa goa itu memiliki 3 cabang. Satu ke utara, satu ke barat di pinggir aliran sungai atau Tukat Yahpanan, dan satu lagi ke selatan. Sekian, jangan lupa like, komen, and subscribe. Terima kasih.